Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Legal Podcast. Podcast yang membahas demokrasi, pengawasan pemilu, dan penegakan hukum dengan bahasa yang lebih dekat, lebih relevan, dan tentu mudah dipahami. Di episode kali ini, kita akan membahas dua istilah hukum yang sering terdengar akademis, tetapi sebenarnya sangat penting dalam praktik penanganan pelanggaran pemilu, yaitu mens rea dan actus reus. Mungkin sebagian orang bertanya, kenapa istilah Latin seperti ini penting dibahas dalam konteks pemilu? Karena dalam hukum pemilu tidak cukup ya hanya membuktikan bahwa sebuah tindakan itu terjadi. Penegak hukum juga harus melihat, yang pertama adalah apakah tindakan itu dilakukan dengan sengaja. Kedua, apakah ada niat untuk mempengaruhi pemilih. Dan yang ketiga, apakah pelaku sadar betul bahwa tindakannya itu melanggar hukum. Nah, disinilah konsep mens rea dan actus reus menjadi sangat relevan. Secara sederhana, actus reus itu berarti perbuatan atau tindakan nyata yang melanggar hukum. Artinya, harus ada tindakan fisik atau tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks pemilu, contohnya itu bisa berupa 1. Membagikan uang kepada pemilih. 2. Memalsukan dokumen pemilu. 3. Melakukan kampanye di tempat terlarang. 4. Menggunakan fasilitas negara. 5. Mengintimidasi pemilih. 6. Atau menghilangkan hak pilih orang lain. Jadi, fokus actus reus adalah apa yang dilakukan pelaku kalau tidak ada tindakan nyata. Maka unsur pidana biasanya sulit dibangun. Beberapa pasal yang berkaitan dengan unsur actus reus di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, salah satunya adalah mengenai unsur money politik. Pasal ini mengatur tentang larangan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Di dalam pasal tersebut, itu terdapat beberapa unsur. Salah satunya adalah menjanjikan, memberikan, membagikan. Nah, tindakan ini, memberi atau membagikan, inilah yang menjadi unsur actus reus. Salah satu contoh adalah ketika seseorang membagikan amplop berisi uang kepada warga menjelang pemungutan suara, tindakan membagikan uang ini adalah disebut actus reus. Dan pasal lain terkait dengan pemalsuan dokumen pemilu. Pasal ini juga mengatur tentang pemalsuan dokumen atau memanipulasi data pemilu. Salah satu contohnya adalah mengubah formulir hasil pemilu, memalsukan data pemilih, dan membuat dokumen palsu. Tindakan pemalsuan tersebut merupakan bentuk actus reus. Ada pasal lain juga terkait dengan menghilangkan hak pilih. Pasal ini juga mengatur tindakan yang menyebabkan orang kehilangan hak pilih. Salah satu contohnya, menghapus nama pemilih secara sengaja, mengintimidasi agar orang tidak datang ke TPS, atau menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya. Perbuatan menghalangi inilah yang menjadi dalam istilah actus reus. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu actus reus. Sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan mens rea. Jadi jelas, kalau actus reus itu adalah perbuatannya. Saya ingatkan kembali, actus reus adalah perbuatannya. Maka mens rea adalah niat, sengajaan,
atau kesadaran pelaku. Ini penting karena hukum pidana modern itu tidak hanya menghukum tindakan, tetapi juga melihat apa motifnya, apa tujuannya, dan apakah tindakan itu dilakukan secara sadar. Dalam hukum pemilu, unsur mens rea biasanya muncul dalam frasa dengan sengaja, bertujuan mempengaruhi pemilih, mengetahui, dan menghendaki. Artinya, hukum ingin memastikan bahwa pelanggaran memang dilakukan dengan kesadaran tertentu. Sahabat Bawaslu, di sini saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur mens rea dalam pemilu. Yang pertama, unsur kesengajaan. Ini unsur yang paling umum. Contohnya itu ada di Undang-Undang Pemilu pasal 510 yang menggunakan frasa dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih. Artinya harus dibuktikan bahwa pelaku sadar dan memang menghendaki akibat tersebut. Dan unsur kedua adalah niat mempengaruhi pemilih. Dalam kasus politik uang, ingat, itu tidak cukup hanya membuktikan ada uang yang dibagikan. Penegak hukum juga harus bisa membuktikan apakah uang itu diberikan untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang. Nah, tujuan mempengaruhi pilihan pemilih itulah bentuk dari mens rea. Unsur yang ketiga, pengetahuan bahwa tindakan melanggar hukum. Salah satu contohnya adalah seseorang sadar betul bahwa fasilitas pemerintah tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai kampanye, tetapi tetap menggunakannya. Nah, kesadaran tersebut juga bisa dikatakan termasuk dalam unsur mens rea. Dan keempat, perencanaan atau adanya koordinasi. Kalau pelanggaran itu dilakukan secara sistematis. Ada instruksi, ada pembagian tugas, ada koordinasi tim. Maka itu menunjukkan adanya niat dan kesengajaan kolektif. Dalam praktik penanganan pidana pemilu bersama kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu, mereka akan memeriksa beberapa unsur, salah satunya adalah unsur perbuatannya ada, unsur kesengajaannya terpenuhi, dan apakah alat buktinya itu cukup. Dan menariknya, Bawaslu itu jarang menggunakan istilah Latin seperti halnya mens rea dan actus reus secara langsung. Tetapi, substansinya itu tetap digunakan. Biasanya istilah yang dipakai adalah unsur perbuatan, unsur kesengajaan, unsur mengetahui, dan unsur melawan hukum. Secara teori pidana, itu adalah bentuk penerapan actus reus dan mens rea. Kenapa pembuktian mens rea itu sulit? Ini bagian yang paling menarik. Perbuatan biasanya itu mudah dilihat. Misalnya ada video, pembagian uang, ada foto kampanye, ada dokumen. Tetapi niat, kesengajaan, tujuan mempengaruhi pemilih, itu tidak bisa dilihat langsung. Karena itu pembuktiannya dilakukan melalui, pertama adalah saksi, adanya komunikasi, adanya pola tindakan, dan adanya hubungan antar pihak, adanya alat bukti digital, dan rangkaian peristiwa. Makanya, dalam banyak kasus, publik itu sering bertanya, kenapa jelas-jelas ada uang, tapi tidak dipidana? Jawabannya, karena hukum pidana tidak cukup hanya berdasarkan opini publik atau video viral. Harus ada pembuktian unsur hukum secara lengkap.
Sekarang tantangan pemilu jauh lebih kompleks, bukan cuma soal politik uang secara konvensional, tetapi juga buzzer politik, propaganda digital, disinformasi, micro-targeting, dan manipulasi media sosial. Ini membuat pembuktian mens rea semakin sulit, karena niat itu sering disembunyikan melalui akun anonim, grup tertutup, atau jaringan digital. Karena itu, pengawasan pemilu modern harus lebih adaptif, memahami hukum, memahami teknologi, dan memahami perilaku politik masyarakat digital. Pada akhirnya, mens rea dan actus reus bukan sekedar istilah hukum yang rumit. Dua konsep ini membantu kita memahami bagaimana hukum bekerja, bagaimana demokrasi dijaga, dan kenapa penegakan hukum pemilu membutuhkan pembuktian yang serius. Dalam perspektif pengawasan pemilu, penegakan hukum bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi bagaimana menjaga integritas demokrasi, keadilan pemilu, dan kepercayaan publik terhadap proses politik. Karena demokrasi yang sehat bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi tentang apakah prosesnya itu jujur, adil, dan bermartabat. Saya rasa itu dulu pembahasan kita hari ini di Legal Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetap kritis menjaga demokrasi Indonesia. Pelanggaran pemilu bukan hanya tentang perbuatan, tapi juga niat di balik tindakan.